Nah, jadi suaranya seperti itu ya. Ada suara aneh, bunyi dak dak dak, kemudian suara kemerincing. Langsung saja kita proses pengecekan, kita bongkar menggunakan kunci 8T. Apa saja sih yang menyebabkan suara seperti itu? Nah, ketika stasioner bunyinya seperti itu, kemudian ini di bagian panbel tuh, panbelnya mendem ya, tidak melingkar, membesar sempurna teman-teman. Ini aneh banget ya. Nanti kita cek saja. Langsung saja kita bongkar dulu, kita protolin ya. Yang depan murnya kita lepas menggunakan kunci 22, yang belakang menggunakan kunci 19 untuk motor Matic Honda. Ini untuk motor Beat FI yang tipenya tipe ACG ya, bukan starter kasar. Nah, lihat di sini untuk kampas gandanya ada sedikit keanehan ya. Kita buka dulu di bagian rollernya, kita cek bagian slidernya ini, roller masih baik-baik saja. Namun di sini untuk panbelnya salah ya, salah. Ini KZL untuk Beat FI yang starter kasar ya, sedangkan ini Beat FI-nya yang starter halus ACG. Ini harus pakai K44 ataupun K16. Nah, ini kampas gandanya juga pakai Beat Karbu ataupun KZL yang tipe kasar. Ini salah besar teman-teman ya, tidak baik. Langsung saja kita buka bagian kampas gandanya ini, kita cek nih. Nah, suara yang ngelintring itu disebabkan oleh plat ini yang longgar nih teman-teman nih. Nah, jadi ketika kampas ganda berputar maka dia terjadi keoblakan seperti ini sehingga menyebabkan suara yang aneh, kemelintring, tidak enak didengar. Kecuali di motor Ducati ngelintring juga itu udah dari pabrikannya. Untuk debu-debunya ini kotor banget ya, banyak. Langsung saja kita proses pembongkaran, kita bongkar ya. Kita lepas sepinya menggunakan obeng min kecil. Jadi kita mau memperbaiki yang dak 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 dak, kemudian ting 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 ting, ya kita wajib mengganti kampas gandanya ini ya. Dan kampas gandanya ini lokal tuh ya, bukan original. Jadi sekalian kita ganti tuh. Ini diganjal pakai ring-ring berapa biji itu, ada 4 biji ya, tuh 4 biji. Karena untuk kampas ganda tipe seperti ini itu pendek ya. Ini samanya dengan Yamaha Mio, Suzuki Next, kemudian Beat Karbu. Nah, ini sama. Namun untuk tipe K44 tidak sama. Jadi ini wajib kita ganti supaya lebih presisi teman-teman. Harus kita ganti ya, supaya lebih presisi. Harus pakai kodenya K44 ya. Dan untuk K44 juga ada 2 tipe, ada dari XCD, dari FCC ada. Kalau XCD itu K16, kalau FCC itu K44 ya. Nah, ini langsung kita ganti pakai K44 yang original, harganya 160.000 di saya ya. Nah, kita ganti. Nah, seperti ini. Lihat nih perbedaannya teman-teman. Tuh, lihat. Nah, untuk ketebalannya itu beda. Teman-teman bisa perhatikan di sini tuh. Jadi berbeda ketebalannya. Pantas saja diganjal ring seperti itu ya. Nah, kita ganti menggunakan yang K44 saja ya. Nah, supaya teman-teman paham nih. Jadi jangan sampai mengakali lah. Kalau mengakali bisa-bisa saja ini motor bisa jalan ya, diakali bisa. Cuman ya seperti itu, ada suara-suara yang aneh. Kalau buat konsumen yang ada gitu ya, kayaknya nggak bakalan puas. Kalau misalkan konsumennya kurang dana ya, kalau asal jalan aja tidak apa-apa sih seperti ini. Nah, kemudian platnya kita ganti juga ya, platnya kita ganti. Kemudian untuk persentrinya juga kita ganti, karena yang sebelumnya ini udah renggang-renggang tuh, ditandakan ini adalah tanda persentri yang udah jelek, udah lembek, itu renggang-renggang seperti itu ya, tidak rapat. Nah, kita ganti juga persentrinya supaya lebih maksimal ya. Tuh, ganti saja menggunakan yang standar. Nah, caranya seperti ini, dan jangan sampai terbalik juga untuk pemasangan persentrinya. Yang panjang itu menghadap ke depan situ ya. Jangan dibolak-balik juga untuk tanda, bukan tanda, arah-arahnya ya. Jadi harus sinkron. Nah, oke, ini udah terpasang, tinggal kita pasang platnya. Untuk platnya yang tumpul kita simpan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian spinnya kita pasang, untuk yang tumpul disimpan di bawah, yang rata di atas, dan coakannya menghadap keluar seperti ini ya.
Nah, kita gunakan tang, mau tang long nose, mau tang kombinasi bebas. Mau pakai linggis kalau bisa silahkan ya. Nah, sambil kita memasang ini, kita bersihkan juga ya bagian kotoran debunya di bagian crankcase ataupun di bagian tutupnya. Nah, setelah bersih semua, nah di bagian puli sekundari kita cek juga untuk pelumasannya. Nah, di sini masih ada ya, belum terlalu kering. Mau dibersihkan semua boleh, silahkan tinggal dibongkar saja. Mau langsung ditambah template juga boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Yang penting tidak sampai kering untuk pelumasannya. Nah, untuk karat-karatnya bersihkan saja pakai lap. Kemudian setelah bersih tinggal kita pasangkan lagi corongnya. Setelah itu pasang persentrinya seperti ini ya. Kemudian pasang bagian kampas gandanya. Nah, dan untuk posisi penyimpanan mur kan ada yang tumpul dan ada yang rata. Kalau tadi kan yang rata disimpan di bawah, seharusnya yang tumpul itu disimpan di bawah ya. Yang rata di bagian atas. Kemudian langsung kencangkan menggunakan kunci 39, 3 kali trek itu udah langsung kencang. Kemudian di bagian bearing bambunya kita kasih gemuk secukupnya saja, gak perlu banyak-banyak. Kemudian untuk roller di sini pakai 9 gram semua ya, karena ini khusus untuk jalanan ataupun medan yang nanjak. Kondisi rumah roller dan roller masih baik-baik saja, tidak perlu ada penggantian. Kemudian untuk slidernya ini perlu diganti karena ini udah oblak banget ya. Nanti juga bisa menyebabkan bunyi tak tak tak. Jadi harus diganti, harus kencang untuk bagian slidernya ini. Nah, ketiga ini ya, kurang lebih harganya 15.000 sampai dengan 30.000 tergantung merek ya. Nah, tinggal kita pasang. Kemudian supaya bosnya tidak berkarat seperti ini, tinggal kita kasih pelumasan sedikit di sini, nggak perlu banyak-banyak, asal oles aja. Nah, ini berkarat tuh, akibat itu kurang pelumasan juga. Nah, kemudian untuk panbelnya jangan sampai salah ya teman-teman. Untuk starter yang halus ataupun bit ESP itu menggunakan kodenya K44. Bisa juga menggunakan K16. Biasanya K16 dipakai di motor Scoopy, tapi itu bisa tidak apa-apa karena beda pabrik saja. Kalau K44 dari Bando, kalau K16 dari Mitsubishi. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai pakai kode KZL karena beda tuh, dari panjangnya lebih panjang K44 dan lebih lebar K44 dibanding KZL. Nah, dan untuk panbelnya menggunakan yang tilas tapi raos ya. Kemudian untuk ring slip nih di K44 ataupun K16 itu ada ring slipnya ya teman-teman, harus diperhatikan. Kemudian langsung saja kita proses pemasangan. Pokoknya teman-teman harus memperhatikan semua kode part ya, jangan sampai keliru. Kalau mau panbelnya pakai Vario karbu itu bisa, pakai KPB untuk motor jenis ini bisa-bisa saja, asal jangan yang lebih pendek. Lebih baik yang lebih panjang dikit daripada pendek ya, seperti itu teman-teman. Kemudian pasang mangkok. Nah, perhatikan murnya, mur puli belakang jangan sampai terbalik supaya tidak oleng. Tuh kan ada yang cembung, ada yang rata di dalam, yang cembung di luar, supaya asnya tidak oleng ya, ataupun tidak gerdeg ataupun red-red. Kemudian tinggal kita cek hidupkan ya teman-teman. Nah, udah hidup. Kita dengarkan apakah masih ada bunyi ngelintring atau tidak nih. Teman-teman bisa cek sendiri. Tuh, udah hilang kan bunyi kerincing-kerincingnya. Nah, udah aman. Nah, kemudian panbelnya itu udah melingkar lebih besar ya, karena lebih panjang. Kode K44 itu lebih panjang dibanding KZL yang tadi. Kita pasang kopernya, kita tarik gas, kemudian dengarkan suaranya, tidak ada gerdeg-gerdeg, tidak ada wik gitu ya. Kalau tadi ada wik gerdeg-gerdeg gitu ya, berat. Jadi seperti itulah teman-teman tutorialnya, jangan sampai salah ya.